Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce dengan cepat bergerak melewati kegelapan. Namun, saat mendekati pintu keluar, dia melambat, menggunakan Hidden Flowing Lightning untuk menarik kembali auranya dengan cepat. Berbagai suara bergema dari jauh, namun area taman obat di luar pintu masuk sepertinya tidak memiliki kelainan apapun. Setelah memutuskan itu aman, Yunce perlahan dan diam-diam keluar sambil mempertahankan Hidden Flowing Lightning. Dia dengan hati-hati bergerak melewati kegelapan sampai dia memastikan bahwa dia berada di luar jangkauan persepsi binatang buas yang menjaga taman obat. Kemudian, dia tiba-tiba mempercepat dan berlari kembali menuju Istana Ice Maiden. Istana Kekaisaran Angin Es yang awalnya tenang dan sunyi telah menjadi berisik dan riuh ketika sekelompok tokoh berbondong-bondong menuju perbendaharaan seperti sekawanan besar burung. Area yang awalnya gelap di sekitar perbendaharaan sekarang menjadi terang oleh berbagai cahaya yang dalam. Seseorang telah membobol perbendaharaan. Ini adalah satu-satunya kejadian yang pernah terjadi dalam sejarah Kekaisaran Angin Es selama puluhan ribu tahun, dan dengan demikian telah menyebabkan seluruh kota terkejut karena lebih dari separuh praktisi puncak di dalam istana pergi ke arah itu. Alis Yunce berkerut saat dia menghindari sosok yang bergerak dengan kemampuan terbaiknya dan perlahan mendekati batas istana kekaisaran. Dia tidak menyangka bahwa mengambil tanduk kilin akan memicu formasi mendalam di bawahnya, tapi itu tidak cukup untuk membuatnya panik. Yang membuatnya khawatir adalah mayat Muhanyi, yang telah menghilang. Saat cahaya istana Ice Maiden memasuki pandangannya, langkah kaki Yunce tiba-tiba melambat saat dia langsung berhenti di tempatnya dan berbalik untuk melihat ke arah perbendaharaan. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki tergesa-gesa mendekatinya dari belakang. Orang yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Feng Huita dan Feng Hange. Adapun kelompok yang mengikuti mereka, terdiri dari sekitar 20 orang. Meskipun jumlah mereka kecil dan mereka semua tidak memiliki armor, aura setiap orang sangat kental dan mata mereka tampak cukup tajam untuk menembus ke dalam hati seseorang. Setelah melihat Yunce, Feng Huita dan Feng Hange segera menyambutnya saat Feng Huita buru-buru berteriak dari jauh, "Junior Yun." Yunce berbalik ketika dia bertanya, "Kaisar Angin Es, ada apa dengan keributan besar ini? Mungkinkah ada musuh yang menerobos masuk?" Feng Huita berjalan mendekat, lalu sedikit membungkuk di pinggangnya sambil menjawab, "Perbendaharaan kekaisaranku terletak di sana. Tempat ini dijaga dengan sangat ketat, jadi aku tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan benar-benar mencoba menerobos masuk." Karena telah mengganggu tidur Junior Yun juga, raja kecil ini benar-benar malu. Saat raja kecil ini menangkap penyusup, tubuh mereka akan dipotong hingga ribuan keping. "Ayahanda," Feng Hange dengan cemas menyela, karena pencuri itu dapat mengaktifkan formasi mendalam itu berarti mereka telah memasuki perbendaharaan. Bagi mereka untuk masuk sambil menghindari banyak lapisan penjaga berarti keterampilan mereka bukanlah masalah kecil. Akan lebih baik jika ayahanda tidak mengambil risiko apapun. Sampai saat ini, 100.000 penjaga telah mengepung area perbendaharaan. Bahkan jika pencuri itu menumbuhkan sayap, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Terlebih lagi, dengan semua ahli tingkat tinggi di sana, ini pasti akan mampu menangkap pencuri dan membawa mereka ke hadapan Anda, sumpah Feng Hange. Feng Huita berpikir sejenak, lalu memerintahkan, "Baiklah, tapi kamu harus berhati-hati. Tetua Yan, aku akan menyerahkan ayahku dan kakak Yun ke dalam perawatanmu. Yakinlah, putra mahkota." Di belakang Feng Huita, orang bijak seperti orang tua perlahan menganggukkan kepalanya. Selesai berbicara, Feng Hange membawa kelompok anak buahnya dan dengan cepat bergerak menuju perbendaharaan. "Junior Yun, aku khawatir di sini mungkin tidak terlalu aman. Mengapa kamu tidak membiarkan raja kecil ini menemanimu kembali ke aula utama Icewind?"
kata Feng Huita. Dengan pengawalan Penatuaian, Yunce mengikuti Feng Huita kembali ke aula utama Icewind. Bagian depan aula sudah penuh dengan orang, sebagian besar adalah tamu yang menginap di berbagai istana malam itu. Mereka semua terkejut dan ketakutan, dan diantar ke sana oleh penjaga mereka sendiri. Ada 3 lapisan ahli yang mengelilingi istana besar, dan 3 lapisan lainnya di dalam istana itu sendiri. Pertahanannya memang tanpa lubang. Setelah melihat Yunce, Mu Xiaolan berjalan dan menyapanya sambil dengan cemas bertanya, "Yunce, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang mungkin terjadi pada saya?" Yunce menjawab dengan santai. Situ Xiongyang juga buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Kaisar Angin Es, ini apa yang terjadi? Mungkinkah musuh telah menyusup? Seorang pencuri telah membobol perbendaharaanku dan mengaktifkan formasi mendalam." Feng Huita mengerutkan kening, "Namun, jangan khawatir. Tidak mungkin pencurinya bisa lolos. Hanya saja, gangguan yang mereka timbulkan pada kalian semua, aku khawatir bahkan jika mereka dipotong menjadi puluhan ribu keping, itu tidak akan menghilangkan semua amarah kalian." Yunce tidak membuang muka karena dia tahu bahwa Feng Huita tidak mungkin curiga bahwa orang yang mengaktifkan formasi mendalam di dalam perbendaharaan telah masuk dan keluar melalui jalan rahasia yang hanya bisa dibuka dengan darah bangsawan. Feng Huita tidak mungkin mengetahui bahwa pencuri itu sudah lama melarikan diri. Suara kekacauan terus-menerus terdengar dari utara tanpa henti saat orang-orang di depan istana berbincang satu sama lain. Semua penjaga istana sangat tegang, seolah-olah mereka akan menghadapi musuh kapan saja. Seiring berjalannya waktu, Feng Huita akan melirik dan kemudian mengirimkan transmisi suara melalui giok transmisi suara di tangannya. Dia melakukan ini berkali-kali, dan setiap kali, semakin banyak kecemasan dan keraguan muncul di antara alisnya. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan dengan tegas berkata, "Cepat kirim seseorang ke istana Pangeran ke-13. Jika dia tidak ada di istananya, suruhlah orang mencarinya. Setelah menemukannya, biarkan dia segera datang dan menemui saya." Alis Penatuaian, yang selalu berada tepat di belakang Feng Huita, berkerut saat dia berkata, dengan temperamen Pangeran ke-13, dia pasti akan menjadi orang pertama yang bereaksi jika hal seperti ini terjadi. Namun dia belum muncul malam ini. Terlebih lagi, dia bahkan tidak bisa dihubungi melalui transmisi suara, sungguh aneh. Feng Huita tidak menanggapi, tetapi ekspresinya menjadi sangat serius saat ini. Pada titik ini, kecurigaan muncul di hati Mu Xiaolan. Selama ini, dia mencuri pandang ke arah Yunce, dan saat ini, dia menyadari bahwa sejak Yunce tiba, alisnya berkerut seolah terkunci. Apalagi sorot matanya juga tidak normal dan tidak fokus. Jadi, Mu Xiaolan mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan mata Yunce. Apa yang salah denganmu?" Yunce sedikit condong ke samping saat dia menjawab, "Bukan apa-apa. Aku hanya memikirkan hal yang aneh. Masalah yang aneh." Pada saat itulah suasana di depan mereka menjadi kacau ketika puluhan sosok dengan aura yang sangat terganggu dan tidak normal dengan cepat mendekat. "Ayahanda!" Feng Hange melompati langit lalu segera berlutut di depan Feng Huita. Meski gelap, terlihat jelas bahwa wajahnya menjadi sangat pucat seolah-olah dia baru saja sakit parah. Jika dilihat lebih cermat, orang akan melihat seluruh tubuhnya menggigil. Adapun puluhan ahli yang datang bersamanya, wajah mereka jelas-jelas dipenuhi kepanikan yang luar biasa. Hati Feng Huita tenggelam saat dia berteriak, "Apa yang terjadi? Mungkinkah pencurinya telah melarikan diri?" "Ayahanda," suara Feng Hange tiba-tiba gemetar ketakutan saat dia berkata dengan setengah menangis, "Halidom telah dicuri, dan pencurinya tidak dapat ditemukan. Apalagi, opo-opo, saat formasi mendalam telah diaktifkan, jelas bahwa tanduk kilin telah diambil." Karena itu, Feng Huita sudah mempersiapkan diri untuk berita ini. Namun,
dia sangat terkejut mendengar pencuri itu menghilang tanpa jejak, artinya mereka tidak dapat menangkap mereka. Dia maju selangkah dan meraih bahu Feng Hange, pupil matanya melebar hingga maksimal saat dia bertanya, apalagi yang ada di sana. Ekspresi Feng Hange berubah menjadi kesedihan saat dia akhirnya memaksakan beberapa kata menyakitkan keluar dari tenggorokannya, di taman obat, kami menemukan sebuah mayat, itu adalah Hanyi. Saat Feng Hange mengucapkan kata-katanya yang berlinang air mata, ekspresi semua orang yang hadir berubah secara dramatis seolah-olah mereka semua disambar petir dari langit. Tidak terkecuali Yun Ce saat dia dengan ganas memutar kepalanya. Mayatmu Hanyi. Kebun obat. Bagaimana ini bisa terjadi? Seluruh tubuh Feng Huita gemetar, kakinya terhuyung-huyung saat dia tiba-tiba mengeluarkan jeritan aneh dan mulai meraih Feng Hange seperti orang gila, jari-jarinya hampir menembus daging Feng Hange. Apa katamu? Apa yang baru saja Anda katakan? Sekelompok orang terbagi ketika seorang praktisi tua membawa tubuh tanpa aura yang diam berjalan ke depan dan kemudian dengan hati-hati meletakkannya di tanah. Wahahaha. Tubuh yang sama sekali tidak memiliki vitalitas dan aura ini menyebabkan seluruh aula besar menjadi linglung. Meskipun tubuhnya telah berubah bentuk dan wajahnya sama sekali tidak memiliki rasa kemanusiaan, itu masih cukup untuk membedakan dengan jelas bahwa mayat ini tidak lain adalah pangeran ke-13 dari Kekaisaran Angin Es, orang yang dulunya adalah orang nomor 1 dari generasi muda alam Snow Song, Mu Hanyi. Ahahaha, kakak senior Hanyi. Tangan Mu Xiaolan menutupi bibirnya saat tangisan panjang keluar dari mulutnya. Pupil matanya bergetar hebat karena dia tidak dapat mempercayai matanya. Wajah Feng Huita seketika menjadi pucat pasi, seolah-olah dia baru saja disambar petir surgawi. Mulutnya terbuka dan bibirnya bergetar saat jeritan yang sangat serak keluar dari tenggorokannya. Setelah itu, dia gemetar saat dia berlutut di depan mayat Mu Hanyi. Yang mulia, Penatua Yan buru-buru berjalan ke depan, tetapi tidak berusaha mengangkat Feng Huita, wajahnya penuh kebingungan. Ini karena dia tahu bahwa Mu Hanyi bukan hanya putra yang paling dibanggakan Feng Huita, tetapi juga sumber kebanggaan terbesar dalam hidup Feng Huita. Bagi Feng Huita, kematian mendadak Mu Hanyi tidak diragukan lagi merupakan kejadian yang menghancurkan bumi. Ayahanda, jalan rahasia telah dibuka. Pencurinya pasti telah mengambil Hanyi dan masuk dan keluar dari perbendaharaan melalui jalan rahasia, lalu, setelah menggunakan Hanyi, mereka, saat Feng Hange berbicara, dia dengan keras mengertakkan giginya untuk mencoba menghentikan air mata yang mengalir di matanya, menghadapi. Semua anggota keluarga kekaisaran di dekatnya menangis sementara para tamu undangan menghela nafas sambil mengamati apa yang terjadi. Dengan ketenaran Mu Hanyi di Snow Song Realm, kematian mendadaknya bukan hanya merupakan masalah besar bagi Kekaisaran Angin Es, tapi juga akan mengguncang seluruh alam Snow Song. Lagi pula, Mu Hanyi bukan hanya sekedar Pangeran Angin Es, dia juga murid nomor 1 dari Sekte Divine Ice Phoenix. Siapa yang berani-berani dan membunuh murid nomor 1 dari Sekte Divine Ice Phoenix? Feng Huita mulai gemetar begitu keras hingga mengejutkan. Seolah-olah dia telah memasuki neraka terdingin di dunia. Penatua Yan hanya bisa mencengkeram bahu Feng Huita saat dia dengan tak berdaya mencoba menghiburnya. Yang mulia, mohon jangan terlalu bersedih saat ini. Orang tua ini pasti akan menemukan pencurinya sehingga kamu bisa membalas dendam pada pangeran ke-13. Feng Huita tiba-tiba perlahan mengangkat kepalanya saat dia berkata dengan tenang, Penatua Yan, bisakah kamu pergi dan memeriksa Hanyi? Bisakah Anda menentukan apa yang membunuhnya? Suara Feng Huita sangat tenang. Penatua Yan sedikit mengangguk sambil menjulurkan telapak tangannya dan meletakkannya di dada Mu Hanyi. Hanya saja, setelah menyentuh dada Mu Hanyi,
telapak tangannya dengan cepat ditarik kembali seperti cahaya saat ekspresi keterkejutan menutupi wajahnya. Tatapan semua orang tiba-tiba tertuju pada Penatua Yan sementara alis Yunce menjadi semakin berkerut. Reaksi macam apa ini? Berbicara, mata Feng Huita gelap saat dia mengucapkan satu kata penuh kebencian yang menyebabkan rasa merinding muncul di hati setiap orang. Orang yang disebut Elder Yan sudah berada di Istana Kekaisaran Angin Es selama ribuan tahun, dan merupakan ahli nomor satu di dalam istana. Tak seorang pun di seluruh Kekaisaran Angin Es yang menjadi lawannya. Namun, wajahnya saat ini penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Jelas sekali dia tidak berani berbicara ketika mulutnya membuka dan menutup beberapa kali. Hanya saja, pada akhirnya, dia berbicara dengan susah payah. Pangeran ke-13 dibunuh oleh energi dingin yang sangat kuat. Mengingat betapa kuatnya energi dingin yang tersisa di tubuhnya, level yang digunakan pasti sangat tinggi. Namun, hal ini memerlukan tingkat energi dingin yang sangat tinggi. Satu-satunya, Penatua Yan tidak melanjutkan berbicara, tapi tatapannya dengan cepat beralih ke kerumunan dan mendarat di Yunce. Meskipun dia belum selesai berbicara, semua orang di halaman secara bersamaan memahami apa yang ingin dia katakan saat itu juga. Semua praktisi mendalam di alam lagu salju mengolah seni mendalam yang berhubungan dengan es, tetapi peringkat tertinggi tidak dapat disangkal adalah kanon penobatan Dewa Phoenix Es. Mu Hanyi telah terbunuh oleh kekuatan kanon penobatan Dewa Phoenix Es. Pikiran Yunce menjadi kosong. Mu Hanyi jelas telah mati karena keracunan nafas naga bertanduk itu. Selain itu, dia sudah yakin untuk pergi dan menghilangkan jejak racun apapun setelahnya, jadi bagaimana mungkin itu disebabkan oleh kanon penobatan Dewa Phoenix Es. Selain itu, di seluruh istana kekaisaran, hanya dua orang yang bisa menggunakan kanon penobatan Dewa Phoenix Es adalah dua murid Ice Phoenix, Mu Xiaolan dan Yunce. Namun, keduanya sangat lemah dalam hal kekuatan jika dibandingkan dengan Mu Hanyi. Tidak mungkin mereka membunuh Mu Hanyi. Ini, tidak mungkin. Feng Hange tertegun di tempatnya, begitu pula orang lain. Pada saat itulah Feng Huita perlahan berdiri dan menoleh ke arah Yunce, matanya berlumpur. Dia berbicara dengan suara yang sangat tenang, Hanyiku lebih pintar dan lebih berhati-hati dibandingkan siapapun di sini. Terlebih lagi, ini adalah rumahnya. Bagaimana dia bisa diculik secara diam-diam dengan begitu mudahnya? Mengenai masalah jalan rahasia, mustahil bagi orang luar untuk mengetahuinya, jadi mengapa mereka mengambil anggota keluarga kekaisaran? Satu-satunya kemungkinan jalan rahasia itu terbuka adalah hanya membukanya sendiri dan membawa seseorang masuk. Alasannya, mungkin hanya untuk membawa orang itu masuk untuk melihat Halidom. Meskipun demikian, di seluruh istana ini, hanya ada satu orang yang bisa membuat Hanyi bersedia melakukannya, Junior Yun. Apa yang dikatakan raja kecil ini masuk akal, bukan? Pada akhirnya, Feng Huita adalah kaisar suatu negara. Jadi, bahkan setelah salah satu putranya kehilangan banyak hal, pikirannya masih sangat jernih dan terjaga. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, seluruh aula besar langsung menjadi sunyi seolah waktu telah membeku. Arti kata-katanya begitu jelas sehingga orang bodoh pun bisa memahaminya. Segera, semua orang membeku, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Adapun para tamu, mereka semua menahan napas saat mereka perlahan dan diam-diam mencoba mundur. Apakah Kaisar Angin Es percaya bahwa aku membunuh Mu Hanyi? Ekspresi Yunce tiba-tiba berubah dingin. Raja kecil ini tidak berani. Feng Huita tertawa sedih, yang sangat tragis, saat dia mengalihkan pandangannya ke seorang gadis dengan ekspresi pucat. Jiner, kamu telah menunggu Yun muda di dalam istana Ice Maiden sepanjang malam ini. Katakan padaku, apakah Yang Yun tidur nyenyak malam ini?
Tubuh ramping Feng Hanjin menyusut ke belakang saat dia menundukkan kepalanya dan kemudian berkata dengan suara gemetar ketakutan, Tuan Yun He, baru 1 jam yang lalu, dia sudah tidak berada di Istana Ice Maiden. Kata-kata Feng Hanjin membuat hati semua orang semakin tegang. 1 jam yang lalu, apa yang terjadi saat ini, terlalu rumit. Mu Hanyi adalah murid Ice Phoenix nomor 1 sedangkan Yun Ce adalah murid langsung Raja Alam Agung yang baru-baru ini diterima. Pada akhirnya, masalah ini terlalu besar. Hampir mustahil bagi mereka untuk membayangkan pentingnya masalah ini, dan bagaimana akhirnya. Hahaha, Feng Huita tertawa lagi. Kali ini, tawanya bahkan lebih sedih dari sebelumnya. Apakah penjaga istana Ice Maiden ada di sini? 15 orang dengan aura kental berjalan ke depan. Setiap ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan, teror, dan kecemasan. Kalian semua diperintahkan untuk melindungi Yun Muda setiap saat. Apakah kalian semua melakukan sesuai perintah? Ke-15 penjaga secara bersamaan bergidik dan kemudian berlutut ketika mereka berkata dengan panik, 1 jam yang lalu, Tuan Yun mengatakan dia ingin keluar untuk bersantai, dan memerintahkan kami untuk tidak menemaninya. Kami tidak berani untuk tidak, Yang Mulia, mohon maafkan kami. Tanggapan dari para penjaga menyebabkan suasana menjadi stagnan lagi ketika Feng Huita dengan sedih berkata, Yun Muda, penjaga sampah raja kecil ini tidak dapat melindungimu dengan baik. Raja kecil ini benar-benar tidak mampu, hanya saja, aku bertanya-tanya kemana Yun Muda pergi selama ini. Jam ini, Anda tidak menemui bahaya apapun, bukan? Suara Feng Huita cukup sopan. Namun, semua orang bisa mendengar kesedihan dan kebencian bercampur di dalamnya. Jelas Feng Huita sudah sampai pada kesimpulan bahwa orang yang membunuh Mu Hanyi adalah Yun Ce. Seperti yang dia katakan sebelumnya, satu-satunya orang yang mungkin menyebabkan Mu Hanyi membuka jalan rahasia tanpa memberitahu orang lain adalah Yun Ce. Terlebih lagi, Yun Ce menghilang secara misterius hanya 1 jam sebelum semua ini terjadi. Alis Yun Ce berkerut, tapi saat dia hendak berbicara, Mu Xiaolan dengan bingung berkata, tidak mungkin. Hubungan antara Yun Ce dan kakak senior Hanyi sangat baik. Selain itu, kekuatan mendalam Yun Ce baru saja mencapai tingkat pertama alam asal ilahi. Tidak mungkin dia bisa membunuh kakak senior Hanyi. Kalian semua, benar-benar telah mengkriminalisasi orang yang salah. Selanjutnya, suara Mu Xiaolan tiba-tiba menjadi tenang. Selanjutnya, 1 jam yang lalu, Yun Ce, dia sebenarnya, dia bersamaku di kamarku. Saat Mu Xiaolan mendekati akhir pernyataannya, suaranya menjadi lemah seperti nyamuk saat dia menundukkan kepalanya, tidak berani melakukan kontak mata dengan orang lain. Dari sudut pandang orang lain, itu hanyalah rasa malu seorang gadis, tapi Yun Ce tahu itu karena dia baru saja berbohong meskipun dia tidak pandai berbohong. Meskipun demikian, Mu Xiaolan yang tidak bersalah sebenarnya membela dirinya pada saat yang kritis. Dia tidak segan-segan berbohong yang membuang kesuciannya untuk melindunginya, perlakuan sayang padanya selama ini memang tidak sia-sia. Kata-kata Mu Xiaolan menyebabkan semua orang tiba-tiba menjadi linglung. Adapun Situ Xionying, dia tertegun pada awalnya, tapi kemudian, jejak kegembiraan yang luar biasa muncul di matanya karena dia hampir tidak bisa mencegah dirinya untuk melompat kegirangan. Dia buru-buru berjalan ke depan sambil berkata dengan sedikit malu, ini, Kaisar Angin Es, para tamu yang terhormat, sejujurnya, Junior Yun dan putriku, sejak dulu, keduanya sangat bergairah satu sama lain, dan itu adalah mengapa mereka berdua memutuskan untuk bergabung bersama. Hanya saja, putriku hanyalah murid Ice Phoenix Palace. Statusnya tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan Junior Yun. Terlebih lagi, setelah Raja Alam Agung menjodohkan Peri Feixue dengan Junior Yun, semakin sulit bagi mereka untuk membicarakan masalah ini.
Jadi, tapi sekarang seperti ini, segala sesuatu yang tidak bisa dikatakan telah dikatakan. Sebelumnya, Junior Yun memang berada di kamar putriku. Ini, saya harap semua orang di sini akan menganggapnya serius. Dengan statusnya sebagai penguasa wilayah independen, Situ Siongyang tentu saja tidak selugu dan pemalu seperti Mu Xiaolan. Nada suaranya, ekspresinya, dan bahkan sorot matanya sangat alami saat dia menggunakan kata-kata yang digunakan dengan sempurna dalam urutan yang benar dan logika yang benar. Sungguh sempurna. Saat kata-kata ini berakhir, ekspresi semua orang menjadi ambigu. Bagaimanapun, kekuatan mendalam Yun Ce memang berada di tanggul pertama alam asal ilahi. Ini adalah sesuatu yang mereka semua tahu. Adapun Mu Hanyi, dia berada di tingkat kelima dari alam kesengsaraan ilahi. Meskipun Yun Ce telah menjadi murid langsung, itu hanya karena bakat bawaannya yang luar biasa yang melampaui Mu Hanyi. Jika keduanya benar-benar bertarung, bahkan jika dia berjumlah 100 orang, dia tetap tidak akan bisa menandingi Mu Hanyi. Jadi, bagaimana mungkin Yun Ce bisa membunuh Mu Hanyi, dan berdasarkan situasinya, itu pasti dilakukan oleh dirinya sendiri. Karena itu, sulit bagi mereka untuk mempercayai klaim Feng Huita bahwa Yun Ce lah yang membunuh Mu Hanyi. Bagi mereka, itu hanyalah spekulasi liar. Sebaliknya, penjelasan Situ Siongying jauh lebih masuk akal. Pertama-tama, banyak dari mereka yang bertanya-tanya mengapa Yun Ce, dengan status murid langsungnya yang sangat tinggi, akan membawa seorang gadis bersamanya ketika mengunjungi Kekaisaran Angin Es. Bagi keduanya untuk menjalin hubungan akan sangat masuk akal. Sekarang juga lebih masuk akal mengapa Yun Ce tidak membiarkan orang lain mengikutinya ketika meninggalkan Istana Ice Maiden 1 jam sebelumnya. Kalau memang demikian, tindakannya memang beralasan. Jadi seperti ini, Tuan Wilayah Situ, selamat. Seorang parubaya, yang paling dekat dengan Situ Siongyang, berseru, wajah mereka penuh rasa iri. Kemampuan putri seseorang untuk mendapatkan murid langsung dari Raja Alam sungguh luar biasa, seolah-olah kebajikan yang dikumpulkan selama 18 generasi leluhur telah membuahkan hasil. Ah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Situ Siongyang buru-buru melambaikan tangannya, tetapi ekspresi wajahnya sudah berubah menjadi penuh kegembiraan. Bagaimanapun, mereka berdua masih muda, mereka berada di puncaknya. Jadi, itu wajar saja, itu wajar saja. Orang yang berbicara kali ini telah berbicara dengan sangat keras kepada Situ Siongyang pada hari sebelumnya, tetapi sekarang, suara mereka mengandung nada menjilat. Ah, bukan hakku untuk mengarahkan putriku, bukan hakku. Pada akhirnya, meski aku membesarkannya, dia akan selalu menjadi milik orang lain. Lupakan saja. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajah Situ Siongyang. Lihat, seperti yang ku bilang tadi, bagaimana mungkin orang seperti Tuan Yun bisa melakukan hal jahat seperti itu. Jadi seperti ini, Kaisar Angin Es, saya yakin pencurinya masih belum melarikan diri dari kota kekaisaran. Kita harus segera mengunci kota dan menggeledahnya. Kepala Mu Xiaolan masih tertunduk saat ini saat dia merobek dan memelintir pakaiannya dengan jari-jarinya. Ada sesuatu di tangan pangeran ke-13. Penatuayan, yang masih mengamati mayat Mu Hanyi, tiba-tiba mengerutkan alisnya saat dia dengan cepat mengambil tangan kiri Mu Hanyi. Di antara kelima jari yang cacat total itu, tergenggam sehelai sutra putih pendek. Penatuayan dengan hati-hati mengambil potongan sutra pendek dari jari Mu Hanyi. Ukurannya sekitar 3 inci, dan disulam dengan gambar Ice Phoenix yang sangat indah. Dari sobekan di pinggiran bawah terlihat jelas robek secara paksa, dan dari warnanya sudah lama tidak terkoyak. Setelah melihat sehelai sutra ini, tatapan Yun Ce bergerak saat dia dengan cepat melirik ke tangan kanannya. Ini adalah bagian dari lengan seragam Sekte Divine Ice Phoenix. Terlebih lagi, jelas bahwa itu baru saja ditipu.
Ketika Penatua Yan selesai berbicara, pandangannya beralih, seperti halnya orang lain, dan tanpa sadar menatap Yun Ce. Beberapa saat kemudian, murid-murid semua orang di sana secara bersamaan berkontraksi seolah-olah mereka telah tertusuk oleh jarum tipis. Lengan sutra berwarna salju yang menutupi lengan kirinya baik-baik saja, tapi di lengan kanannya tidak ada lengan baju. Memang benar, yang ada hanya setetes air mata segar. Kutukan yang tak terhitung jumlahnya mengalir dalam pikiran Yun Ce. Begitu dia melihat lengan baju itu, dia menyadari bahwa itu memang miliknya, namun, lengan baju itu sama sekali tidak dirobek oleh Mu Hanyi. Menjadi jelas bahwa orang lain telah berhasil merobeknya dari tubuhnya, dan mereka melakukannya tanpa terdeteksi sama sekali. Ini ratusan kali lebih sulit daripada membunuhnya secara diam-diam. Detak jantung Yun Ce mulai berdetak lebih cepat saat dia menghirup udara dingin melalui giginya. Jelas bahwa orang yang berhasil dengan diam-diam membawa mayat Mu Hanyi dari bawah hidungnya adalah orang yang sama yang merobek lengan sutra di lengan kanannya. Siapa orang menakutkan yang bersembunyi di balik bayang-bayang, dan apakah mereka melakukan apa yang mereka lakukan? Agar jenazah Mu Hanyi ditemukan begitu cepat sehingga kecurigaan semua orang tertuju padanya, dan kemudian menggunakan lengan baju itu sebagai bukti yang tak terbantahkan. Jelas bahwa orang tersebut ingin menjebaknya. Namun, jika orang tersebut benar-benar ingin mencelakakannya, maka mereka pasti sudah mengambil nyawanya dengan kekuatan mengerikan yang membuatnya bergidik. Dia akan lebih mati daripada mati tanpa jejak sedikit pun yang tertinggal, jadi mengapa mereka harus bersusah payah? Lengan baju yang ada di tangan Mu Hanyi dan robekan pada pakaian berwarna salju Yun Ce menyebabkan seluruh halaman tiba-tiba menjadi sunyi saat semua orang membuat hubungan yang jelas. Tidak ada yang berani berbicara. Adapun Situ Siongyang yang tadinya begitu gembira, wajahnya langsung menegang. Pupil mata Mu Xiaolan melebar saat dia menatap ke depan dan menjadi kaget dan panik. Junior Yun, Feng Huita mengambil potongan kain dari Penatua Yan, tangan dan suaranya bergetar hebat saat dia berkata, "Kamu adalah murid langsung dari Great Realm King. Status Anda sangat dihormati dan tak tertandingi. Istana Icewind memandangmu sebagai tamu kehormatan, dan tidak berani mengabaikanmu sedikit pun dalam perlakuanmu, hanya memperlakukanmu dengan lebih hormat, dan ketika berbicara tentangmu, selalu penuh dengan pujian, di mana angin esku menyinggung perasaanmu, kesalahan tak termaafkan apa yang dilakukan Hanyiku, sampai kamu membunuhnya dengan tegas." Pada awalnya, suara Feng Huita masih tertahan, tetapi menjelang akhir, dia tidak bisa menahan diri dan mulai berteriak parau. Ketika dia tenang, dia secara alami tidak berani bertindak tidak hormat terhadap Yun Ce, tetapi menghadapi kematian putra yang paling disayanginya dan hilangnya halidom negaranya tepat di depan hidungnya, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Faktanya, bukan tidak mungkin dia, dalam keadaan marah, sedih, dan depresi saat ini, akan langsung mencoba membunuh Yun Ce, meskipun konsekuensi dari tindakan seperti itu akan sangat tragis dan kemungkinan besar akan mengakibatkan kehancuran total Kekaisaran Angin Es. Dia masih bisa mati sebagai ayah yang bahagia. Jika Feng Huita benar-benar kehilangan kendali karena amarahnya dan memilih opsi terakhir, kemungkinan besar para tamu yang hadir di halaman juga akan terlibat. Hal ini menyebabkan banyak orang yang hadir merasa takut. Situ Siongyang buru-buru melangkah maju sambil berkata, "Kaisar Angin Es, harap tenang dulu. Banyak sekali kekurangan dalam alur cerita ini. Jangan lupa bahwa Yun muda tidak mungkin membunuh Pangeran Hanyi dengan kekuatannya saat ini. Adapun lengan bajunya, jika robek, bagaimana mungkin Junior Yun sendiri tidak menyadarinya? Terlebih lagi, jika Pangeran Hanyi memiliki kekuatan untuk melepaskan lengan bajunya, mengapa dia tidak mencoba berteriak minta tolong? Juga, itu hanya lengan dari lengan kanan, dan..." Diam. Suara Situ Siongyang disela oleh raungan yang sangat serak saat ekspresi yang sangat menakutkan dan tampak garang muncul di wajah Feng Huita.
Hanya karena dia adalah murid langsung Great Realm King, dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan. Hanya karena statusnya, kalian semua rela melupakan moral dan hukum paling dasar. Keadaan Feng Huita yang menakutkan saat ini menyebabkan Si Tu Xiongyang segera mundur dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu membelaku lagi. Sekarang masalahnya telah mencapai titik ini. Yun Ce sebenarnya sudah tenang dan dengan acuh tak acuh berkata, saya akan dengan murah hati mengaku. Mu Hanyi memang dibunuh olehku. Kata-katanya mengejutkan semua orang ketika ekspresi terkejut muncul di wajah semua orang. Bahkan dengan bukti yang tak terbantahkan, masih merupakan masalah yang sama sekali berbeda jika dia mengakuinya sendiri. Yun Ce, Feng Huita maju selangkah sambil mengulurkan jari gemetar, kami tidak bodoh. Sejak awal, kami merasa ada yang tidak beres, itu hanya masalah kecil di hari ulang tahunnya, bagaimana bisa memenuhi syarat agar Raja Alam Agung mengirimkan ucapan selamatnya. Jadi, awalnya, jadi hanya untuk mengambil halidom angin esku. Hahaha, Feng Huita terkekeh dengan gagah, tapi tawanya bukanlah tawa gembira, melainkan tawa kesengsaraan. Jika Raja Alam Agung baru saja mengatakannya, atau jika Anda baru saja mengatakannya, meskipun itu adalah halidom kami, negara kami tidak akan berani untuk tidak memberikannya kepada Anda. Kami tidak memiliki kualifikasi untuk menolak permintaan tersebut. Hanyi diam-diam membawamu ke perbendaharaan karena dia tahu kami akan memiliki pemikiran yang sama dan takut kami dipermalukan. Itu sebabnya dia melakukannya sendiri, tapi kamu menerima halidom, tapi kenapa kamu harus pergi dan membunuh Hanyi? Mengapa? Beri alasan ini. Alasan, ayahanda. Feng Hange buru-buru bergerak untuk mengangkat ayahnya. Feng Huita saat ini bernapas sangat berat, tubuhnya diambang kehancuran, aura di sekitar tubuhnya menjadi sangat kacau. Jika dia tiba-tiba menyerang Yun Ce, tidak ada yang akan terkejut. Yun Ce, apa yang terjadi? Mu Xiaolan dengan ketakutan berdiri di samping Yun Ce. Dengan status Yun Ce, dia memang bisa pergi kemanapun dia mau di Snow Song Realm. Namun saat ini, mereka terisolasi dan tidak berdaya di markas musuh. Terlebih lagi, Feng Huita sudah benar-benar kehilangan kendali atas emosinya. Dibandingkan dengan Feng Huita yang benar-benar gila, Yun Ce tampak tenang sambil mencibir, karena kamu sangat ingin tahu, maka aku akan memberitahumu. Saya hanya berharap begitu Anda mengetahuinya, Anda tidak akan menyesalinya.